Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Satrio Piningit. Menuju hari kemenangan. Di balik rimbunnya hutan dan megahnya Gunung Lawu, terhampar sebuah lembah sakral yang telah lama menjadi saksi bisu ramalan Jayabaya. Di sana, langit sering menampilkan pertanda bintang-bintang yang tersusun bak lukisan ilahi dan sinar rembulan yang berpendar lebih terang dari biasanya. Konon, hari kemenangan yang telah diramalkan akan tiba di saat negeri ini dipenuhi oleh ketidakadilan dan penindasan. Di tengah segala kegelapan itu, bangkitlah sosok yang telah lama dinanti, Sang Satrio Piningit yang tidak akan pernah tersesat atau tertipu oleh tipu daya duniawi. Rakyat di seluruh Nusantara mulai merasakan getaran perubahan di pasar, di sudut-sudut desa. Bisikan tentang hari kemenangan kian terdengar. Alam pun menunjukkan tanda-tanda. Angin sepoi-sepoi menyampaikan pesan. Hujan gerimis membasahi bumi bak menghapuskan noda kesewenang-wenangan. Masyarakat yang sudah lama menderita penindasan mulai memandang ke langit dengan harapan, percaya bahwa suatu kekuatan besar sedang bersiap untuk membebaskan mereka dari belenggu kezaliman. Di tengah kegelisahan itu, seorang pemuda bernama Jaka Wisesa, yang sejak kecil telah dikenal memiliki kepekaan luar biasa, merasakan getaran batin bahwa takdirnya telah terpaut pada momen ini. Ia tahu bahwa setiap detik dan setiap tanda alam adalah bagian dari skenario ilahi yang telah tertulis dalam naskah nenek moyang. Untuk menemukan jawaban atas panggilan takdirnya, Jaka menempuh perjalanan spiritual menuju puncak Gunung Lawu. Selama 7 hari 7 malam, ia menjalani pertapaan di heningnya alam, menyatu dengan desiran angin dan bisikan pepohonan. Dalam keheningan itu, ia mengalami serangkaian penglihatan sosok-sosok leluhur yang menyampaikan pesan tentang keadilan, keberanian, dan kebenaran yang tak bisa ditipu oleh dusta. Di malam yang penuh embun, ketika langit seolah terbuka, Jaka mendengar suara lembut yang berkata, "Hanya hati yang murni yang bisa menembus tipu daya dunia. Kau, yang telah diberkahi dengan kepekaan dan kebijaksanaan, adalah titisan para pahlawan. Persiapkan dirimu, karena hari kemenangan sudah mendekat." Pesan itu menguatkan tekadnya dan mengukir keyakinan bahwa ia memang ditakdirkan menjadi Satrio Piningit yang akan menuntun rakyat menuju era keadilan. Kembali ke desanya, Jaka mendapati kondisi yang kian memburuk, penindasan, korupsi, dan tipu daya menggerogoti kehidupan rakyat. Tidak tinggal diam, ia mengumpulkan para pemuda dan sesepuh yang masih memiliki semangat juang. Bersama-sama, mereka mendirikan sebuah markas rahasia yang dinamai Benteng Cahaya Tampak, di mana keadilan dan kebenaran menjadi pedoman. Di balik tembok-tembok benteng, Jaka mengajarkan ilmu membaca hati dan menolak segala bentuk kebohongan. Setiap pertemuan di benteng itu dipenuhi doa dan petua, menguatkan ikatan antara para pejuang yang bersumpah untuk melawan kezaliman dengan sepenuh jiwa. Dalam setiap langkahnya, Jaka menegaskan,
Tidak ada tipu daya yang bisa menutupi kebenaran. Jika hati kita bersih, kebenaran akan selalu bersinar, dan hari kemenangan akan datang dengan sendirinya. Tak lama kemudian, kekuatan gelap yang telah lama berkuasa memutuskan untuk melancarkan serangan. Para penguasa korup dan pengkhianat yang dipimpin oleh seorang pemimpin licik berusaha mengacaukan persatuan rakyat. Mereka menggunakan intrik dan tipu daya untuk memecah belah, berupaya menjerumuskan rakyat ke dalam keputusasaan. Di medan pertempuran yang keras, Jaka memimpin pasukannya dengan penuh keberanian. Dengan keris pusaka yang berpendar, ia mampu membaca niat musuh hanya dari sulas senyum dan tatapan samar. Duel epik terjadi antara Jaka dan pemimpin musuh yang mencoba menipu melalui janji manis dan tipu daya. Namun, keistimewaan Jaka, kemampuannya yang tidak bisa ditipu, membuat setiap rencana jahat musuh selalu gagal. Ia berhasil mengusir pasukan gelap dan menegakkan kembali semangat keadilan, membawa angin kemenangan yang semakin kencang. Seiring berjalannya waktu, benteng cahaya menjadi pusat perlawanan dan harapan. Rakyat yang sebelumnya hidup dalam penindasan kini bersatu, mengangkat panji kebenaran dan keadilan. Masyarakat menyambut setiap kabar tentang kemenangan kecil yang diraih, menegaskan bahwa hari kemenangan yang telah diramalkan akan segera tiba. Di sebuah upacara besar di alun-alun desa, di hadapan ribuan orang yang berkumpul dengan penuh haru, Jaka menyampaikan pidato yang menggugah. Saudaraku, hari ini kita merayakan bukan sekadar kemenangan di medan perang. Kita merayakan hari ketika kebenaran mengalahkan kebohongan dan keadilan menang atas penindasan. Kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa hati yang bersih dan jiwa yang murni takkan pernah bisa ditipu. Bersama, kita akan menyongsong fajar baru, hari kemenangan yang akan mengembalikan martabat dan kehormatan negeri ini. Sorak-sorai memenuhi udara, dan sinar matahari pagi mulai menyinari wajah-wajah yang penuh harapan. Hari kemenangan tidak lagi sekadar impian, ia telah mendekat, seperti janji yang terukir dalam naskah nenek moyang. Setelah pertempuran besar itu, keadaan negeri mulai berubah. Rakyat merasakan kesejukan dan kedamaian yang dulu tak pernah mereka rasakan, meskipun Jaka, sebagai satrio Piningit, tidak pernah mengklaim gelar raja. Ia tetap menjadi simbol keabadian kebenaran. Bintang cahaya tetap berdiri sebagai saksi perjuangan dan semangat persatuan, menginspirasi generasi berikutnya untuk selalu menolak tipu daya dan menegakkan keadilan. Di setiap sudut negeri, kisah tentang satrio Piningit yang tak bisa ditipu menjadi legenda yang hidup, mengajarkan bahwa kemenangan hak akan selalu tiba ketika hati dan jiwa bersatu dalam kebenaran. Hari kemenangan telah tiba, dan dengan keberanian serta kebijaksanaan yang tulus, masa depan negeri akan diterangi oleh cahaya keadilan yang abadi.